Hello guys, hari ini kita rezeki nih. Kita beli Toyota Corolla Cross tahun 2021. Nah, ini mobil masih baru banget nih. Mobil ini untuk menggantikan yang kemarin Chevrolet Optra. Chevrolet Optranya kemarin sudah diusahakan untuk diperbaiki, tapi mogok-mogok terus, jadi kita ganti pakai Toyota Corolla Cross tahun 2021. Oke, ini adalah Toyota Corolla Cross yang tipe non hybrid ya. Ini yang bensin biasa. Kebetulan kita ambil juga second ini. Second tapi masih baru banget. Bisa dilihat ya, ini bulan Juli 2021. Jadi masih benar-benar baru. Nah, untuk Corolla Cross ini sendiri kilometernya baru 6.000, jadi masih grass banget. Dan kita dapat ya, kemarin sih ambil dari pedagang, tapi karena kondisinya masih oke, jadi kita ambil nih. Oke, ini untuk hari ini saya mau coba review sedikit-sedikit ya, mulai dari mesinnya dulu. Ini untuk mesinnya, dia 1800 cc ya, tapi belum ada turbo, jadi ini masih NA. Nah, ini kekurangannya kalau Corolla Cross, dia nggak dikasih cover sama sekali ya untuk mesin, jadi kelihatan lebih berantakan lah dibanding dengan mobil yang pada umumnya tahun-tahun sekarang nih. Biasanya tahun sekarang semua udah di cover, dan ini memang bagian moncongnya tuh panjang sekali dia, karena dia punya space tuh besar banget. Di sini aja ada space yang lumayan besar nih. Jadi kalau untuk dimensi kendaraannya sendiri cukup besar ya ini ya, terutama di bagian moncong. Padahal mesinnya cukup di sini saja, tapi dia menyisakan space yang sangat besar nih di depannya. Mungkin untuk mengejar desain atau apa, saya juga kurang paham. Cuma memang kalau secara desain sih emang keren ya kalau moncongnya lebih panjang ya. Cuma kalau buat di Jakarta mungkin banyak tempat jalan-jalan sempit atau tikungan-tikungan yang agak tajam. Nah, itu moncong yang panjang ini cukup membuat agak kurang lincah ya gitu. Tapi overall masih oke sih. Dicoba tadi di jalan juga oke banget. Tenaganya cukup banget. Terutama karena dia tidak berturbo, jadi tenaganya itu instan, nggak ada lag powernya di putaran bawah seperti itu. Nah, kalau dari sisi depan kita bisa lihat ya, moncong yang tadi panjang nih. Nah, dia udah punya headlamp bagus. Ini karena tipe bensin, dia nggak ada list biru nih. Kalau bensin ini listnya warna biru, dan di sini ada list biru. Ini karena bukan bensin, tapi secara lampu sudah LED proyektor sama, dan sudah ada DRL-nya juga nih di atas. Terus dia juga sudah ada LED untuk fog lamp-nya, sudah LED juga. Untuk bagian depan seperti ini, cuma hanya ini model ininya aja ya, yang mungkin untuk membersihkannya kita butuh effort yang lebih nih. Nah, untuk ground clearance-nya sendiri dia lumayan sih, sekitar 190 kalau nggak salah ya. Jadi masih cukup tinggi lah, 195 atau 190 gitu. Untuk radius putarnya sendiri saya cek dia sekitar 5,2 meter. Cukup oke lah buat crossover, nggak terlalu besar. Nah, untuk bannya sendiri dia pakai ring 18, sudah ABS, EBD, EBA semua lengkap. Dan yang keren ini adalah dia sudah pakai ban Michelin Primesi 4 dari standarnya. Ini adalah ban yang cukup memiliki kualitas yang bagus. Road noise-nya juga oke, sangat-sangat teredam. Nah, untuk remnya sendiri dia sudah cakram bagian depan dan belakang. Jadi untuk pengereman udah oke banget. Ini untuk ukuran bannya ya, Michelin 225/50 R18. Dengan dia punya jarak itu masih sekitar 7 jari ya, 7 jari. Jadi kalau teman-teman yang mungkin
suka modif-modif. Nah ini mobil ini masih bisa agak diceperin lah, sampai 3-4 jari mungkin masih oke nih kalau yang pengen mobil ceper-ceper dikit nih. Nah ini kekurangannya ya menurut saya ya, ini klaksonnya doang nih. Klaksonnya suaranya kecil amat, nit gitu, kayak klakson angkot. Coba ya, kita coba ya. Nah klaksonnya kayak klakson angkot, kurang berwibawa. Nah untuk tipe G ini juga dia sudah punya apa namanya, smart key, jadi masuk tinggal pencet, keluar tinggal pencet. Dan untuk start engine-nya ada start stop button tuh di sebelah sana. Nah untuk remnya sendiri dia masih konvensional ya, remnya dia masih pakai injek-injekan tuh pakai rem injek-injek begini, udah kayak mobil tahun 2021. Cuman sih kalau buat saya ini lebih memudahkan ya, karena nggak gampang rusak kalau yang hidrolik gini, dan pengoperasiannya juga nggak perlu dari tangan, jadi nggak ribet gitu. Dan untuk proyektornya sendiri ya, dia udah punya adjuster nih yang enak nih. Nah dia sudah punya adjuster di sini, jadi bisa naik turun tanpa harus kita atur high beam. Itu sudah support oke banget gitu. Terus untuk chassisnya sendiri ini sama ya dengan Corolla sedan, terus CHR sama Lexus UX ini konfigurasinya sama karena dia juga udah TNGA nih. Memang kita kerasa sih enak, stabil, nggak terlalu empuk juga, tapi bisa meredam getarannya juga oke banget nih mobil ini. Nyaman sih. Sebenarnya kita pakai Fortuner itu memang beda sih. Memang Fortuner terlihat lebih gagah, tapi kalau nyaman ini menurut saya lebih nyaman sih. Itu. Nah terus kalau untuk tipe gasolin ini juga udah dilengkapi ini ya, sunroof juga sama. Terus ini juga udah auto retract juga sama. Cuman ini kalau Corolla Cross ini belum ada ini, ada blind spot monitoring ya di sini ya. Jadi ya kaca normal, cuman dia udah bisa retract, bisa auto retract juga. Ada apa namanya? Ada pengaturan ini nih. Pengaturan retract-nya nih, bisa auto, bisa manual, bisa di retract, bisa non retract juga bisa gitu. Nah ini untuk pintu ya, pintu ini terutama ya, kemarin sebenarnya saya mau ambilnya CR-V yang turbo, cuman CR-V turbo itu entah kenapa pintunya tuh terasa berat sekali. Kita di dalam ya, karena di luar agak berisik nih. Nah itu CR-V turbo tuh pintunya berat banget. Kalau ini berat, tapi beratnya tuh kayak berat kualitasnya berat gitu. Tapi kalau CR-V itu kemarin saya ngerasanya kayak engsel seret gitu rasanya. Kalau ini memang berat, cuman kalau kita tarik sedikit dia udah nutup. Tuh, gampang. Tapi kalau CR-V kemarin kita tarik-tarik tuh mesti effortnya tinggi, kayak engselnya seret gitu loh kalau CR-V. Gitu. Nah, ini bagian interiornya ya. Untuk interior dia plus minus sih sudah mirip, sama dengan yang hybrid, tipe tertinggi seperti tadi nih. Interiornya juga dia full black, emang terasa mewah, cuman kekurangannya jadi lebih berasa sempit. Cuman kita dibantu sama sunroof, jadi bisa kelihatan lebih lega lah di sini gitu. Untuk monitornya sendiri dia sudah menggunakan monitor 9 inch. Udah ada untuk cek saldo apa nih namanya, e-toll, dan ada pengingat ganjil genap. Untuk AC dia sudah dual zone ya, kanan kiri, dan sudah pengaturannya udah lengkap. Dengan panel AC-nya juga keren nih, panel sentuh tapi kelihatan simple dan mewah. Di sini juga dia udah soft touch-nya banyak, cuman kalau yang ini memang hard panel, tapi ini udah soft touch. Di bagian sini juga soft touch, ini juga bagian sini semua soft touch. Nah cuman kekurangannya nih, kalau yang tipe gasolin ini dia masih manual nih, jadi belum elektrik. Joknya belum elektrik.
tapi dia sudah juga dilengkapi dengan cruise control, terus ini pencet-pencetan audio semua lengkap, dan dia udah punya juga tuh layarnya bagus tuh, walaupun masih analog ya, belum digital, cuma kelihatan keren deh gitu. Nah untuk ini sendiri simple ya, hanya seperti ini. Nah yang menjadi ketertarikan saya nih, ini saya cek itu joknya sampai ke handle pintu itu sama persis sama Lexus UX, cuman mungkin kualitas kulitnya aja nih yang beda, cuman bentuk jok tuh mirip, ininya sama persis, cuman bagian bawah memang berbeda, tapi bagian belakang hampir 90% tuh udah mirip banget sama Lexus ya, Lexus UX, karena memang dia platformnya sama Lexus UX, sedangkan Lexus UX tuh harganya 900 juta, ini hanya setengah miliar, jadi hampir setengahnya harganya. Nah untuk ini juga dia sudah ada auto untuk wipernya sudah auto, lampunya juga sudah ada auto, dan ini untuk audionya menurut saya oke banget nih, kualitas audionya udah cukup ya, bagus banget sih belum, cuman cukup baik lah. Dibanding sebelumnya saya pakai Fortuner, itu menurut saya masih lebih bagus ini ya dibanding Fortuner ya, kualitas audionya gitu. Ini untuk tempat duduk saya ya, duduk ukuran saya. Yuk kita coba ke belakang. Nah ini kita di belakang ya, nih didengar suara di depan tuh berisik banget nih, lagi ada pengamen. Kita tutup ya. Nah kekedapannya tuh jauh banget nih, cukup bagus lah. Apalagi tadi yang pakai ban Michelin itu road noise-nya cukup teredam sekali nih, kecil banget road noise-nya, enak. Nah untuk di belakang sendiri seperti ini ya, saya buka ininya dulu, nah biar terang. Nah ini posisi duduk saya tadi, dia masih ya lega banget sih, enggak, cuman masih oke lah, oke untuk posisi duduk normal. Dan dia punya handrest yang proper nih, nggak ngeplek-ngeplek kayak merek Honda nih. Honda kadang bikin handrest tuh ngeplek. Dan bahan kulitnya juga oke ya. Nih apalagi kulit setirnya nih, kalau mungkin teman-teman tahu Toyota beberapa line up-nya pakai setir, tapi yang setir kayak kasar gitu, yang agak kayak murah gitu rasanya. Tapi kalau ini setirnya halus nih, kulitnya halus, enak. Jadi feel lebih mahal ya dari, kalau saya pribadi dibanding Fortuner tuh saya merasa ini feel-nya lebih mahal, walaupun harganya mungkin kalau dibanding Fortuner justru lebih murah gitu. Dan kenyamanannya menurut saya lebih nyaman di Corolla Cross, mungkin karena memang dia basisnya dari sedan ya, dan udah TNGA, jadi memang kenyamanannya masih nyaman Corolla Cross menurut saya. Dan dia udah start stop engine juga ya, sama hybrid. Jadi bedanya nih kalau sama hybrid, ini tadi yang joknya belum elektrik, terus sama power backdoor nih, dia belum ada power backdoor. Nah ini bagasi belakangnya dia ada ban serepnya itu modelnya Speedsaver ya, bukan yang full, benar, dia Speedsaver, lebih kecil dengan pel kaleng, dan udah dilengkapi dongkrak ya normal, sama toolkit nih ya, ada toolkit. Nah dia ada kursi pelipatannya 40-60. Untuk space-nya memang tidak terlalu besar, apalagi space di bagian atasnya nih nggak terlalu tinggi. Jadi untuk barang-barang mungkin nggak semaksimal kalau kita justru seperti Avanza itu mungkin lebih bisa muat banyak kali. Cuma kalau ini memang dia pendek, decknya atasnya pendek, jadi muatnya tidak begitu banyak nih. Cuman yang menjadi kekurangan adalah dia belum ada auto backdoor ini, jadi masih manual ya. Dan kalau yang udah hybrid udah bisa sensor nih, pakai sensor kaki. Kalau ini belum ada gitu. Ini untuk bagian belakang juga udah ada wiper. Nah ini untuk dimensinya sendiri dia cukup compact ya.
Untuk panjangnya sendiri dia sekitar 4,4 meter, lebarnya sekitar 1,8 meter gitu. Jadi cukup compact, cukup oke buat hari-harian nih. Jadi mobil ini nih kita rencananya memang buat pakai harian. Jadi emang kita cari yang compact, yang ground clearance-nya nggak terlalu tinggi banget, karena sebelumnya pakai Fortuner juga kan lumayan tinggi. Memang enak buat medan-medan yang kurang bagus. Untuk gagah juga lebih gagah Fortuner, cuman kalau untuk hari-harian saya berharap ini lebih bagus karena radius putarnya kecil, tingginya juga masih setinggi mobil normal. Kalau Fortuner tuh naik turunnya tuh agak mesti naik footstep segala macam, itu saya kurang nyaman dengan sesuatu yang kurang ringkes nih kayaknya. Cuman memang kekurangannya karena dia 2 row dan bagasinya tidak sebesar mobil 7 seater tentunya ya. Nah itu kekurangannya itu ya. Semoga mobil ini bisa menjadi pilihan referensi yang bagus karena harganya juga oke nih. Kalau dibandingin dengan Honda, kita cuma dapat Honda HR-V, tapi kalau untuk Toyota kita udah dapat Toyota yang kelasnya sekelas di atasnya. Jadi dia posisinya ini seperti di atasnya HR-V, tapi seolah di bawahnya CR-V. Padahal kalau CR-V itu line up-nya dari Civic, ini juga line up-nya juga dari Corolla. Nah sebenarnya seimbang nih harusnya sama CR-V, cuman dimensinya dia emang sedikit lebih kecil dibanding CR-V. Jadi memang ini segmen baru nih menurut saya nih gitu ya. Ini bagian belakangnya juga ya, dia udah antenanya pakai model shark fin. Terus habis itu dia udah dilengkapi juga dengan sensor parking 4 titik. Nah untuk kamera mundur juga sudah dilengkapi ya. Dia juga udah ada roof rail nih, dia udah menyiapkan untuk baut kalau mau pasang roof box. Cuman katanya sekarang roof box dilarang, kita juga nggak tahu perkembangannya gimana. Cuma kalau di depan ya dia juga sudah ada ini ternyata nih. Di depan sudah ada sensor parking juga, sensor, tapi belum ada kamera untuk di depan nih. Jadi kameranya hanya kamera belakang, belum ada kamera 360 ya teman-teman gitu. Ini kalau untuk sekarang juga mobil ini udah nggak tersedia ya yang untuk versi non hybridnya. Semua sekarang Corolla Cross yang dijual sekarang adalah versi hybrid, dengan kemarin saya cek harganya sekitar 519 juta gitu. Ini untuk putihnya juga bagus ya, ini putihnya pearl white gitu, putih mutiara, beda sama Toyota yang lain kayak Fortuner misalnya. Fortuner itu white glossy yang gampang nempel kerak gitu, hitam-hitam menempel itu. Tapi kalau ini pearl white, jadi harusnya dia bisa lebih tahan dari kotoran-kotoran yang nempel. Nah ini ya untuk kunci Corolla Cross seperti ini, dia udah keyless, dia bisa hanya sederhana dan ada tulisan Corolla Cross seperti ini. Untuk pajaknya sendiri itu kalau Corolla Cross ini berkisar antara 5-6 juta kalau progresif pertama. Nah kalau itu juga tergantung dari tempat dan kota teman-teman sekalian gitu. Nah segitu saja review singkat mengenai Corolla Cross. Selanjutnya mungkin saya akan coba review mobil saya yang lain, yaitu Fortuner tipe G diesel tahun 2018. Ditunggu ya. Jangan lupa subscribe channel saya kalau Anda merasa channel saya bermanfaat. Thank you.